Halo teman-teman, Mogu di sini. Di video kali ini kita bakalan ngebahas apa itu function. Jadi siapkan waktu kalian dan otak kalian untuk memasuki materi ini teman-teman. Bentar dulu. Kayaknya channel Mogu nggak seharusnya kayak gini deh. Aduh. Oh ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Nah, sesuai judul video, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas sebuah materi baru, yaitu function atau sebuah fungsi. Simpelnya sih, itu adalah cara dari bahasa pemrograman untuk mengelompokkan sebuah kode program agar tidak berantakan, atau bisa dibilang biar bisa berjalan sesuai kegunaan atau fungsinya masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk function ini dia itu terbagi menjadi dua bagian. Di kubu sebelah kiri ada built-in function, dan di kubu sebelah kanan itu ada user defined function. Untuk built-in function sendiri itu sudah pernah kita coba ya teman-teman ya. Salah satunya itu adalah print atau buat mencetak itu ya teman-teman ya. Nah, fungsi print ini itu salah satu built-in function yang ada di bahasa pemrograman Lua teman-teman. Selain print, ada juga fungsi lain yang terdapat dalam kelompok built-in function ini, seperti halnya fungsi type, fungsi to the string, dan juga fungsi to the number, yang dimana mereka ini punya fungsi atau kegunaannya masing-masing teman-teman ya, yang dimana fungsi ini sudah dibuatkan dan juga secara default sudah ada di dalam bahasa pemrograman Lua ya teman-teman. Dan untuk user defined function itu adalah fungsi yang dibuat oleh kita sendiri sebagai programmer teman-teman ya. Jadi pembeda dari kedua fungsi tersebut itu bisa dilihat dari pembuatannya teman-teman ya. Yang dimana kalian tahu sendiri, built-in function itu adalah fungsi bawaan dari bahasa pemrograman, yang dimana itu sudah dibuatkan langsung oleh sang developer di dalam bahasa pemrograman yang dia buat. Yang dimana user defined function sendiri itu adalah fungsi yang kita buat sendiri berdasarkan kebutuhan dalam program kita masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk cara pembuatan user defined function itu seperti ini teman-teman. Pertama-tama kita melakukan sebuah deklarasi sebuah function, dilanjut dengan membuat nama dari functionnya. Setelah itu dilanjut dengan membuat sebuah tanda kurung yang dimana di dalamnya itu terdapat sebuah parameter. Nah, parameter ini simpelnya sih adalah nilai dari si functionnya atau dari fungsi yang kita buat teman-teman. Parameter ini bisa lebih dari satu teman-teman ya, tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini kalian bisa langsung membuat kode program yang kalian inginkan sesuai kebutuhan dari fungsi yang kalian buat ya teman-teman. Nah, di contoh ini gua menggunakan built-in function yaitu print, yang dimana di dalamnya terdapat dua nilai, yaitu sebuah string dan juga sebuah nilai dari parameter yang kita buat tadi teman-teman. Setelah selesai, kalian bisa langsung menutup dengan kata N di akhiran kode program kalian. Nah, setelah kita sudah membuat sebuah deklarasi dari function yang kita buat, untuk menjalankan fungsi yang tadi kita buat, kita harus melakukan sebuah argumentasi. Atau simpelnya kita memanggil fungsi yang kita buat tadi. Konsepnya kurang lebih sama seperti built-in function. Jika kalian melihat fungsi print, itu adalah cara dalam memanggil sebuah fungsi. Jadi, di dalam sebuah pembuatan sebuah fungsi atau user defined function atau built-in function, itu terdapat dua metode teman-teman ya. Jadi, pertama itu kita mendeklarasikan atau kita membuat si fungsinya itu, dan yang kedua itu baru kita memanggil teman-teman biar fungsi itu bisa berjalan di kode program kita. Jadi fungsi ini sangat membantu kita banget teman-teman ya sebagai seorang programmer. Jadi kita hanya perlu membuat sebuah fungsinya di file tertentu,
dan memanggilnya di file utama kita teman-teman. Dan itu sangat membantu kita agar kode program kita itu lebih dinamis dan juga lebih rapih teman-teman ya. Setelah memanggil fungsinya, maka akan menghasilkan sebuah output seperti ini teman-teman. Teman-teman itu seperti itu teman-teman, jadi enggak coy, ini itu masuk dari mana ya? Udah. What the fuck, apa ini coy? Bentar lu. Perasaan tadi kayaknya gue lagi bikin video tutorial, kenapa sekarang jadi gue lagi main? Bentar lu namanya. Mungkin ntar lu. Please, harusnya gue nggak di sini. Kenapa gue tiba-tiba di sini? Aduh. Oke, ini mimpi. Gak bodo amat. Gue harus balik lagi ke video tutorial gue. Nggak bodo amat.